Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi termulia, Nabi terindah, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada malam yang mulia ini masih terkait tentang dosa, hukuman sesuai dengan tingkatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Jalla wa'ala tidaklah memberikan hukuman kepada hambanya kecuali sesuai dengan kadarnya, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya terkadang orang yang berbuat dosa 50 tahun lamanya, hanya dengan sekali sehari dia bertaubat dengan jujur dan ikhlas taubat karena Allah ampuni dosanya. Itu bentuk rahmat, fadl dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebaliknya, apabila seorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan kebaikan tersebut 10 hingga 700 kali lipat, bahkan dengan lipatan-lipatan yang tak terhingga. Oleh karena itu, ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kita wajib mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Di sini Syekh mengatakan, faslun tafawatul uqubati bitafawuti adh-dhunub, perbedaan hukuman sesuai dengan kadar dosa. Walamma kanatid dhunubu mutafawitatan fi darajatiha wa mafasidiha, tatkala kita mau merenungkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat dari segi derajat dan kerusakannya, tafawatat uqubatuha fid dunya wal akhirah bihasbi tafawutiha. Tentu hukuman yang akan menimpa orang tersebut akan berbeda pula tingkatannya, baik di dunia ataupun di akhirat, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa husni taufiqihi faslan wajizan jami'an. Kami akan memaparkan tentang tingkatan dosa-dosa tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla dan taufiknya, dengan penjelasan yang sangat ringkas. Fanaqul, maka kami mengatakan, asluha naw'an, dosa itu ada dua pokoknya.
Ada dua pokoknya, tarku ma'mur wa fi'lu mahdhur, meninggalkan sesuatu yang diperintah dan melakukan sesuatu yang dilarang. Wa huma dzanbani alladani ibtalallahu subhanahu bihima abwai al-jinn wal ins. Keduanya adalah dosa yang Allah Jalla wa'ala menguji dengan keduanya nenek moyang dari kalangan jin dan manusia. Mengapa demikian? Karena penghuni surga dan penghuni neraka, penghuni neraka kebanyakan adalah jin dan manusia. Allah katakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan penghuni-penghuni neraka, kebanyakannya adalah dari kalangan jin dan kalangan manusia. Beliau katakan wakilahuma yanqasimu bi'tibari mahallihi ila zahirin 'ala jawarih wa batinin fil qulub. Dua hal dosa tersebut, melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah, itu terbagi menjadi dua apabila kita lihat, kita teliti, kita perhatikan dengan seksama dari tempatnya. Yang pertama ada yang zahir, yang kedua ada yang batin. Tentu yang zahir pada tampak bagian tubuhnya, di jawarih, anggota tubuh. Yang batin terletak di dalam hati. Wa bi'tibari mu'alliqihi ila haqqillahi wa haqqi khalqihi. Kalau kita lihat bahwasanya dosa tersebut dari sisi keterkaitannya, maka terbagi menjadi dua, terkait dengan Allah dan terkait dengan hak hamba. Ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya pula dengan manusia. Walaupun pada dasarnya hubungan manusia itu yang terkait dengan manusia masih juga terkait dengan Allah. Namun kenapa dinamakan dengan hak hamba? Karena dia apabila tidak ditunaikan haknya tersebut, maka pemilik hak tersebut berhak untuk mengambilnya, untuk menuntutnya, atau dia melepaskan sehingga gugur kewajibannya. Kemudian beliau katakan tsumma hadhihi dzunubu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Puncaknya semua dosa itu berkisar pada 4 hal dan tidak akan lepas dari 4 hal tersebut. Yang pertama, malakiyah, dosa yang disebut dengan dosa malakiyah. Yang kedua, syaitaniyah, dosa yang disebut dengan dosa syaitaniyah. Yang ketiga, dosa sab'iyah, dosa sab'iyah. Yang keempat adalah dosa bahimiyah. Tidak akan lepas dosa-dosa tersebut dari 4 hal tersebut. Maka kita akan mengerti dan memahami secara seksama apa itu dosa malakiyah, dosa syaitaniyah, sab'iyah dan bahimiyah. Tafadhol. Dari dosa bahimiyah, malakiyah. Bismillah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kurang kuat suami. Dosa malakiyah adalah menyandang sifat-sifat yang tidak selayaknya dari sifat-sifat rububiyah atau ketuhanan, seperti keagungan, kebesaran, keperkasaan, ketinggian, menjadikan makhluk sebagai hambanya dan sebagainya. Ya. Apabila kita melihat ada seorang hamba yang dengannya dia berbuat dosa dengan kesombongan, merasa besar, merasa angkuh, merasa perkasa, merasa berkuasa, merasa tinggi, bahkan memperbudak manusia untuk beribadah kepadanya, maka ini disebut dengan dosa malakiyah. Dan dosa ini jamaah sekalian adalah dosa yang paling tinggi, yang paling besar. Oleh karena itu, seseorang apabila melakukan kesombongan, maka nantinya Allah Azza wa Jalla
akan menjadikan dia seperti hewan yang paling kecil dan diinjak-injak oleh manusia di mahsyar. Mengapa demikian? Karena dia di dunia merasa besar, kemudian nanti di sana akan dikecilkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesombongan adalah ridha Allah, adalah selendang Allah. Barang siapa yang merebut selendang Allah Azza wa Jalla di dunia, maka Allah akan hinakan dia. Keperkasaan, kekuasaan, keagungan, kebesaran dan hak ibadah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang menyombongkan dirinya, apa arti sombong? Batalul haq wa ghamdun nas. Dia menolak kebenaran, ditambah lagi meremehkan orang lain. Biasanya orang yang menolak kebenaran pasti dia akan meremehkan orang lain, minimal meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Itulah asli daripada kesombongan. Dan orang-orang yang melakukan yang demikian berarti dia jatuh di dalam sebuah dosa yang disebut dengan dosa malakiyah. Dosa ini seseorang menyandang sesuatu yang tidak pantas baginya, tidak layak baginya untuk menyandang sifat-sifat ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Karena sombong, karena keagungan, keperkasaan, ketinggian, menjadikan makhluk sebagai hamba hanya hak Allah Jalla wa Ala. Siapa yang menandinginya berarti dia telah menandingi Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini dia termasuk jatuh di dalam dosa syirik. Dan ini bagian daripada kesyirikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau katakan, wa yadkhulu fi hadha syirku bir-Rabbi ta'ala. Yang demikian tergolong dosa syirik terhadap Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, pemilik. Dan dosa tersebut terbagi, terbentuk menjadi dua. Yang pertama, syirkun. Pertama, syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya serta menjadikan sesembahan-sembahan lain bersamanya. Yang kedua, syirik dalam muamalah dengannya. Jenis kedua ini terkadang tidak mewajibkan hamba masuk neraka meskipun dia menghapuskan amal yang di dalamnya seorang hamba menyekutukan Allah dengan selainnya. Yang pertama, syirik pada nama Allah Azza wa Jalla. Dan pula syirik pada sesembahan, menjadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyu dzanbin akbar, ayyu dzanbin a'zam, dosa apa yang paling besar wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW mengatakan, dosa terbesar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah tandingan sementara dia yang menciptakan dirimu, dia yang memilikimu, dia yang menguasaimu, dia yang menghidupkan, dan dia yang akan mematikanmu. Kemudian engkau jadikan dia tandingan. Itu dosa terbesar. Dosa terbesar di antara seluruh dosa syirik besar. Oleh karena jamaah sekalian, dosa ini akan menghapuskan seluruh amalan soleh yang pernah dia lakukan jika dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya. Allah katakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan siapa saja yang mensekutukannya, dan dia akan memberikan ampunan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian jemaah sekalian, dosa yang kedua bagian daripada syirik, tapi dalam muamalah. Ibadahnya pengen disanjung, pengen dipuji, pengen dilihat, pengen dibesarkan, dan lain sebagainya. Walaupun yang demikian terkadang tidak mewajibkan dirinya masuk ke dalam neraka, hanya menghapuskan dosa, menghapuskan pahala amalan yang dia lakukan. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya tidak dibedakan antara yang besar dan yang kecil, semuanya syirkun.
Karena ayatnya mengatakan an yushraka bihi. An bertemu dengan fi'il mudhari' berfungsi umum, ai isyrakan bihi. Takdirnya isyrakan bihi berfungsi dengan nakira dalam konteks nakira, dalam konteks negatif bertemu dengan sesuatu yang nakira. Fungsinya umum, besar dan kecil masuk ke dalam ayat tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin mengatakan tidak dibedakan di dalam ayat tersebut mau dia besar ataupun dia kecil. Walaupun sebagian ulama menjadikan syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Tapi ayat itu mencakup pada syirik besar dan syirik kecil. Walaupun syirik kecil itu sebagian ulama mengatakan menghapuskan amalan yang dia lakukan, tidak amalan yang lainnya. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Allah katakan la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan hapuskan seluruh amalmu dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Jemaah sekalian, ini jenis yang pertama. Wa hadzal qismu a'zamu anwa'idz dzunub. Beliau katakan, dan jenis dosa ini adalah jenis dosa yang paling besar, jenis dosa yang paling agung. Wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allahi bila ilm. Termasuk bagian daripada dosa syirik adalah ketika seseorang berbicara tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang hukum-hukum agama Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Sehingga siapa saja yang bicara tentang Islam tanpa dasarkan ilmu, berarti dia telah menjatuhkan dirinya pada dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar setelah dosa syirik besar. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan sesuatu yang keji dan dosa yang dilakukan, yang tampak dan yang sembunyi, dan perbuatan-perbuatan kejahatan tanpa hak, tanpa jalan yang benar, dan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan, dan bicara tentang Allah tanpa ilmu. Para ulama menyebutkan Allah menyebutkan deretan dosa terkecil sampai dosa terbesar. Sebelum syirik atau setelah syirik ada satu dosa yang Allah sebutkan, menunjukkan dosa tersebut adalah a'zamu dzambin, dosa yang paling besar. Apa itu? An yaqulu 'ala Allah ma la ya'lamun. Mereka berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga Syekh di sini pun mengatakan wa hadzal qismu a'zamu anwa'idz dzunubi, dan bentuk dosa ini adalah dosa yang paling agung. Wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, dan termasuk dosa yang paling agung adalah seorang ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fi khalqihi, dalam penciptaannya, wa amrihi, dan dalam perintah atau larangannya, halal, haram, kewajiban atau sesuatu yang disunnahkan tanpa ilmu, maka dia jatuh dalam hal yang diharamkan. Sayangnya di negeri kita atau pada masa sekarang, ketika seorang bicara tentang urusan dunia, dia bisa kontrol, dia bisa rem, dia bisa jaga lisannya dari ucapan-ucapan urusan dunia yang dia tidak mengetahuinya. Tapi kalau bicara tentang agama, seakan dia alim, sekarang dia seorang ustadz yang sudah mempelajari ilmu ini dan itu, sehingga dia bicara tentang Allah bighairil haq, tanpa ilmu, sehingga dia jatuh dalam dosa yang dosa itu lebih besar daripada dosa syirik besar.
Ini ancaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla agar seorang tidak bicara tentang agama tanpa ilmu. Sufyan Az-Zawri rahimahullah ta'ala atau Sufyan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan man fasada min ulama'ina fahuwa shibhul yahud. Itu yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, itu dia duplikatnya Yahudi. Yang rusak dari kalangan ulama kita bicara tanpa ilmu tentang Islam, tidak pernah mempelajari hukum Islam, bicara tanpa ilmu, berkata ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Makanya dikatakan dia bicara tanpa ilmu dosa paling besar, karena dia telah mendahului Tuhan, mendahului Allah tentang ketetapan yang Allah tetapkan. Allah halalkan ini, dia haramkan itu. Allah haramkan ini, dia halalkan itu, dan lain sebagainya. Kemudian beliau katakan, faman kana min ahli hadhihi dzunub, barang siapa yang termasuk dari orang-orang pelaku dosa ini, faqad naza'a Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa mulkihi, berarti dia telah menentang Allah dalam penciptaan, pengaturan, penguasaan dan kerajaannya. Wa ja'ala lahu niddan, berarti dia telah menjadikan Allah tandingan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, syirik itu banyak macamnya. Di antara syirik yang seseorang dengannya terjatuh di dalam dosa besar tersebut, ketika ada orang yang mengatakan ini halal, ini haram, kemudian orang yang lain ikut dengan ucapan orang tersebut tanpa dasar ilmu, kemudian dia mengikutinya. Itulah perbuatan yang dia mengikut kepada orang tersebut adalah perbuatan syirkun, beribadah. Bukankah bentuk ibadah mereka dengan mengikut apa yang diucapkan oleh ulama mereka, ini halal, ini haram? Itulah bentuk ibadahnya. Jadi ibadah itu nggak harus sujud. Ibadah itu nggak harus seseorang itu meletakkan keningnya di atas lantai, nggak harus ruku, tidak. Ketika seorang mengikut dengan orang lain tanpa dasar ilmu, ini halal, ini haram, tanpa dia sadari, dia sedang menjadikan yang dia ikuti Tuhan. Makanya itu termasuk perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Tafaddal, wa hadza a'dhamud dzunubi 'indallah wa la yanfa'u ma huwa amal. Kita tahu jemaah, kata beliau, ini adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Seluruh amal yang dia buat, solatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, berbuat baiknya, santunan yatimnya, sedekah, semua tidak bermanfaat baginya. Jemaah sekalian, sekarang orang lebih takut zina daripada syirik, lebih takut merampok dan mencuri daripada syirik. Padahal dosa zina, walaupun 1000 kali dia berzina, iya, itu dosa. Dia tahu itu dosa, dan dia menyadari itu dosa, tidak lebih besar dibandingkan dosa bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga jemaah sekalian, kita harus hati-hati bicara agama. Enggak semua orang bisa tampil, enggak semua orang bisa naik di atas mimbar, hada halal wa hada haram, ini halal, ini haram, enggak. Tapi dia harus belajar ilmunya. Maka di antara keindahan ilmu yang Nabi SAW sebutkan, idza hakamal hakim fajtahada fa asaf falahu ajran. Kalau seorang hakim sudah belajar, punya ilmu, dia kuasai ilmu-ilmu itu, kunci-kunci ilmu dia kuasai, pokok-pokok agama dia kuasai, kemudian dihadapkan sebuah permasalahan, dia memberikan hukum dalam permasalahan, benar, dia dapat 2 pahalanya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, bicara di atas ilmu, salah dia, maka dia mendapatkan 1 pahala. Bagaimana halnya dengan orang yang bicara tentang agama Allah? Kalau dia bicara tentang agama Allah, benarnya pun dosa,
Kenapa Ustaz? Caranya sudah salah, sehingga benarnya pun dosa. Sehingga kita tidak boleh bicara tentang agama ini jemaah tanpa ilmu. Ingat, ini agama Allah turunkan dari langit ketujuh, dibawa malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, di negeri kita sekarang agama adalah hal yang sangat hina, sangat rendah, sangat murah, sehingga semua orang bisa bicara. Tapi kalau bicara urusan dunia, kalau bukan pakar nggak dikasih bicara. Betul? Betul atau tidak? Tapi kalau agama, semua orang bicara. Padahal dia bukan orang yang mempelajari agama itu. Ini halal, ini haram, dan lain sebagainya. Betul kata Nabi SAW, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah enggak akan cabut ilmu agama ini jemaah dari hati-hati manusia, dicabut enggak. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi Allah akan cabut ilmu agama ini dengan mematikan orang-orang yang memiliki ilmu. Hatta lam yabqa aliman, sampai enggak tersisa orang yang berilmu. Fattakhadhan nasu ru'usan juhala, akhirnya manusia menjadikan orang-orang yang bodoh, orang yang tak berilmu, menjadi tokoh dalam agama. Fasu'ilu, ditanya dia, fa'aftau, akhirnya menjawab bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Akibatnya apa? Sesat menyesatkan. Tafadhol. Yang kedua, adzunubu syaitaniyah. Dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah adalah melakukan perbuatan syaitan seperti kedengkian, kesesatan, penipuan, makar, serta perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah dan menghiasi hal itu, melarang dari ketaatan kepadanya serta memburuk-burukkan hal itu, berbuat bid'ah dalam agamanya, serta menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Jenis kedua ini berada pada urutan berikutnya. Tingkat kerusakannya masih lebih rendah dibandingkan jenis yang pertama. Walaupun lebih rendah, tapi jangan pernah meremehkan dosa. Sehingga nanti bab selanjutnya kita akan membahas dosa. Dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Di sini Syekh mengatakan dosa tentang syaitaniyah. Ini dosa yang persis apa yang dimiliki oleh sifatnya iblis. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk di langit dan di bumi, dosa hasad. Dosa apa? Dosa hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Kemudian diwariskan hasad tersebut kepada anaknya Adam, antara Qabil dan Habil. Terjadilah penumpahan darah dan lain sebagainya. Kemudian dosa iri, dengki, dosa berbuat curang, dosa berbuat penipuan, makar. Ujungnya seorang tidak lagi mau mengajak yang ma'ruf, tidak mau lagi mencegah dari kemungkaran, bahkan terbalik mengajak kepada kemaksiatan dan memperindah dan menghiasinya. Kan kebanyakan orang berbuat ini. Ini kan sesuai dengan adat istiadat kita. Ini kan sesuai dengan kebiasaan di negeri kita. Dia hiasi dengan retorika bahasa yang indah. Akhirnya mencegah manusia dari ketaatan dan menghiasinya. Oh, yang taat itu dia tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Itulah yang sesat, itulah yang tidak betul, dan lain sebagainya. Lihat, mereka sedikit, kita kan banyak. Jamaah sekalian, Allah tidak ajarkan kepada kita kuantitas, Allah ajarkan kepada kita kualitas. Makanya ketika melihat kebenaran, bukan hanya kepada jumlah yang besar, tetapi melihat kebenaran kepada kebenaran itu benar, walaupun Anda berada di atas jalan itu sendiri. Ahlu sunnah, yang dikatakan ahlu sunnah, ma kunta alal haq wa in kunta wahdak. Engkau yang berada di atas kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu yang dikatakan jamaah. Adapun jumlah yang besar, Nabi Allah Azza wa Jalla katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikut kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka semua akan menyesatkanmu
dari jalan Allah. Mereka tidak berucap kecuali sangkaan belakang dan ucapan-ucapan dusta dari lisan-lisan mereka, jemaah. Oleh karena itu jemaah, ini dosa. Dosa di bawah dosa syirik. Tetapi dosa ini tergolong dosa besar. Dan puncak daripada dosa itu adalah al-ibtida' fi din. Melakukan perkara yang baru yang tidak pernah ada tuntunan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun seluruh manusia menganggap baik, walaupun seluruh manusia menganggap itu baik. Kata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, begitu juga guru beliau mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap sebuah amalan itu baik tapi enggak dituntunkan Nabi, faqad syara', berarti dia buat syariat baru. Wa man syara' faqad za'ima anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap seseorang telah membuat syariat baru, berarti dia menganggap Muhammad pengkhianat dalam menyampaikan risalah ini. Padahal Rasul pada saat beliau hajjil wada' menyampaikan agama ini di hadapan 10.000 para sahabat di padang Arafah, beliau katakan, Allahal balagh, Allahumma syhad. Bukankah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikan ya Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Dan Nabi SAW mempersaksikan bahwa seluruh agama telah disampaikan. Tidak satupun ajaran agama Islam ditinggal oleh Nabi SAW. Semua disampaikan. Tidak ada satupun yang ditinggal. Sampai Salman Al-Farisi pernah bertemu seorang raja Persia. Kemudian ditanya, ya Salman, a'allamaka nabiyuka hatta al-khira'ah. Wahai Salman, apakah nabimu ajarkan kepadamu tentang Islam sampai cara buang hajat? Qala na'am. Maka Salman berkata, ya. Nabi SAW mengajarkan kami seluruh agama sampai cara buang hajat. Kalau kami mau buang hajat, kami nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh cebok pakai tangan kanan, nggak boleh cebok pakai kotoran. Dijelaskan jemaah. Apalagi urusan-urusan yang besar dalam agama, masalah-masalah yang besar yang setiap tahun diulang. Kalau diminta dalil, selalu ini kan baik, ini kan baik. Mana dalilnya? Ini kan baik, ini kan baik. Retorika menghiasi kebid'ahan, menghiasi perkara-perkara maksiat dengan ucapan yang indah. Ini dosa disebut dengan dosa syaitaniyah. Dosa apa? Syaitaniyah. Kemudian selanjutnya, dosa-dosa sabaiyah. Dosa sabaiyah adalah dosa permusuhan, kemarahan, pertumpahan darah, serta menindas kaum lemah dan tak mampu. Dari dosa jenis ini lahirlah berbagai macam gangguan di kalangan manusia, serta keberanian untuk melakukan kezaliman dan permusuhan. Adapun ya baik, dosa sabaiyah ini dosa permusuhan. Kalau di situ kemarahan, di sini ghasab, berarti kurang satu titik. Ini pentingnya jemaah, kita baca sama-sama. Ghadab itu pakai dot, ghasab pakai sad. Bedanya titik saja, satu titik merubah makna. Kalau ghadab marah, ghasab mencuri. Jadi hampir sama sebetulnya. Sama-sama termasuk bagian daripada dosa sabaiyah. Mau ghasabnya, mau ghadabnya, permusuhan, membuat kemarahan atau kemurkaan, mencuri, menumpahkan darah, menindas orang-orang yang lemah, yang tidak mampu, sehingga terlahir padanya berbagai kerusakan pada diri manusia. Dosa-dosa mengganggu manusia, serta keberanian untuk melakukan kezaliman dan permusuhan. Ini disebut dengan dosa sabaiyah. Dosa ini lebih rendah dibandingkan dosa yang level 2. Level pertama kesyirikan, level kedua itu seperti adalah hasad, iri, dengki. Ini terkait dengan hati.
Ini terkait dengan hati dan kebid'ahan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dosa level yang ketiga adalah dosa permusuhan, dosa menumpahkan darah, dosa yang menindas kaum yang lemah, yang miskin, yang tidak mampu, sehingga melahirkan berbagai kejadian-kejadian yang tidak disenangi oleh manusia, baik dalam pencurian dan lain sebagainya. Tafadhol. Adapun contoh dosa bahimiyah ialah ketamakan, keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan sehingga melahirkan zina, pencurian, makan harta anak yatim, pikir, pelit, pengecut, keluh kesah, gelisah dan sebagainya. Ini dosa bahimiyah seperti hewan. Bahima, antum tahu bahima? Bahima itu hewan ternak yang punya kaki 4, dikatakan bahima. Seperti kambing, seperti sapi, seperti onta. Dosa ini dosa terkait dengan perut, terkait dengan kemaluan, terkait dengan perzinahan, mencuri, mengambil harta anak yatim, kekikiran, kepelitan, pengecut, dan selalu merasa ingin menguasai dan serta gelisah dan lain sebagainya. Ini dosa disebut dengan dosa bahimiyah, dosa bahimiyah. Sekarang jamaah sekalian, dari seluruh dosa-dosa yang kita sebutkan, 4 dosa tadi, kita cross check diri kita, mengidentifikasi diri kita. Kita berada di mana? Kita berada di mana? Apakah kita selamat dari 4 hal ini atau kita tidak selamat? Jika kita ada di satu posisi atau bahkan masuk ke dalam 2 posisi dari 4 dosa tersebut, maka taubat sebelum masanya tiba, sebelum kematian tiba. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi. Dosa yang model keempat ini, dosa yang paling sering terjadi di antara kalangan manusia. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukan sabaiyah dan malakiyah. Tidak ada kemampuan untuk melakukan dosa yang demikian, sehingga dia berada di level yang paling bawah. Sehingga ketika berada di level yang paling bawah, akan tetapi dosa itu akan terus menyeret jemaah. Dosa menyeret dan memanggil dosa berikutnya dengan tali kekangnya, sehingga dia masuk berpindah level dari dosa bahimiyah naik ke dosa sabaiyah, kemudian naik ke dosa syaitaniyah, summa ila munaza'atir rububiyah, sampai kepada puncaknya dia akan menentang Allah Azza wa Jalla, jatuh kepada kesyirikan dan jatuh kepada pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla dalam kekuasaan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Di sini peringatan dari beliau. Beliau katakan, "Wa man ta'amala hadza," barang siapa yang mau merenungkan hal yang demikian, haqqu ta'ammuli, dengan hal perenungan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingin merenungkan dengan merenungkan yang sebenarnya, tabayyana lahu, maka akan jelas baginya, anna dzunuba dahilatuz syirki wal kufri. Ingat, memang dosanya terlihat bagian level 4 atau level 3 atau level 2, tapi kita perlu ketahui, dosa akan memanggil saudarinya. Dosa akan menyeret dosa berikutnya, sehingga akan jatuh kepada dosa sampai dosa kepada kesyirikan dan kekufuran. Karena dosa yang dilakukan terus-menerus akan menjadi benteng, akan menjadi lorong, akan menjadi jembatan. Seseorang jatuh kepada dosa berikutnya, wa munaza'atillahi fi rububiyyati, sampai dia menjadi orang yang menentang Allah dalam keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan adzunub wal ma'asi baridul kufri. Dosa dan maksiat adalah jalan pintas yang dapat menghantarkan manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka jangan remehkan satu dosa, berikutnya dosa, sampai bertumpuk kepada dosa-dosa yang lain. Akhirnya dia jatuh kepada dosa kesyirikan, kekufuran, sampai kepada puncaknya dia dibinasakan dengan dosa tersebut. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ad-dunub, kabair, wa saghair. Kalau kita lihat pada tingkatan dosa, maka dosa tersebut
terbagi menjadi 4, kemudian pembagian dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab yang ditulis oleh Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab beliau Lum'atul I'tiqad di Pondok Pesantren An-Nur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.